Tak clear. Ya, Dr. Rahman tadi memang very clear tadi. Alamak. Tak apalah, saya tak bagi tahu. yang, yang Takut penting nanti macam moderator. yang penting speaker kita clear. Dr. Fadiah, saya punya tak clear juga ke? Alamak. Slow lah berbanding dengan Cik Rizal dan Dr. Faris. Sekejap, cari benda lain. Hello, hello. Dengar. Yang ini better. Oke, Jim. Terdengar suara. Ya.
Bisa? Start, Azim? Halo, Azim. Dengar suara? Halo, saya Oke, suara. Masih dengar, dengar? dengar sikit-sikit lah, tak apalah. Dengar. Cuma saya macam dengar berdengung sikit lah. Itu dah. Itulah kena beli yang lain. Ya? Jadi, tak dengar. Macam berdengung sikit. Dengar, alamak. Apalah, kita boleh mula lah. Mungkin guna ini ada, Azim. Tak perlu guna headset kamu, Azim. Laptop kita kan tak bisa ni. Ada nih, ada apa nih? Guna apa itu audio dari kamera. Itu better mungkin. Telefon lah. Bukan. Guna tahu pakai kamera kan? Kamera tu nggak ada audio. Tak ada audio aja. Mm-mm. Oh, oke lah. Suara oke lah. Suara masih terdengar lah. Sedikit. Kalau sini, okey. Hello. Berdengung. Berdengung ya? Alamak. Hello. Macam mana ya? Jadi kita tak payah banyak-banyak sangat. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam warahmatullahi pagi pada semua yang ada. Jadi hari ini kita akan dengar talk lah tentang logistik, yang mana Dr. Faris akan membicarakan tentang SCM 5.0 dan manakala Encik Rizal akan berbicara tentang maritim in digital entrepreneurship lah. Jadi untuk pengetahuan semua, Dr. Faris ni adalah bekas graduan daripada UMK juga, yang mana dia adalah daripada Universiti Telkom ya, dalam bidang PhD dalam bidang logistik, operasional dan juga management. Dr. Faris ni adalah seorang pelajar yang cemerlang lah di UMK dulu, kerana berjaya mendapatkan GOT untuk PhD-nya, dan juga tercalon untuk tesis terbaik lah di UMK. Tapi sayangnya dia tak bisa combo tahun ini kerana ada beberapa masalah lah di UMK. Manakala juga tidak kurang hebat juga adalah penceramah kedua kita adalah Encik Rizal, yang mana beliau mempunyai pengalaman 10 tahun ya di bidang industri, dan 10 tahun lebih di bidang akademik. So adalah seorang yang well versed lah dalam bidang akademik dan juga industri. Jadi saya tak mau bercakap banyak. Jadi saya serahkan kepada Dr. Faris untuk bentangkanlah dia punya talk. Silakan. Oke, terima kasih Dr. Hazim. Ini sahabat karib saya gitu ya. Sahabat karib saya. Terima kasih Dr. Hazim sudah jemput saya untuk bagi talk pada pagi hari ini. Terima kasih juga kepada UMK yang telah invite saya dalam activity pagi ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Good morning. Raditu billahi robba wa bil islami dina nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang saya hormati ada Dr. Muhammad Azim Muhammad Siddiq. Yang saya hormati juga C. Rizal dari UMT. Yang saya hormati juga ada Dr. Nur Fadiah yang hadir juga pada kesempatan pagi hari ini, dan yang saya banggakan kawan-kawan pelajar-pelajar dari UMK yang pada pagi hari ini sudah bergabung di dalam event talk terkait dengan logistik. Izinkan saya pada sesi ini saya share tentang apa yang kemudian menjadi keterbaruan atau kemudian apa yang menjadi new issue and challenges opportunity to logistik. Jadi hari ini saya akan sedikit share terkait dengan apa yang kemudian bisa kita tengok untuk entrepreneurship, khususnya adalah untuk bagaimana kita memajukan keusahawanan di bidang logistik. Oke, saya izin untuk share materi saya. Oke dah. Apakah Oke. Pada pagi ini tajuk saya tulis supply chain management 5.0 ya, atau kemudian kita mengenal ada istilah industri 5.0 gitu ya.
Mungkin pelajar-pelajar baru tahu gitu atau kemudian baru mengenal ada namanya industri 4.0 dan saat ini sebenarnya industri sudah berkembang menjadi industri 5.0 sehingga proses bisnis, teknologi, and model business change to adaptive the economic and activity lah ya. Jadi semua berubah, semua akan beradaptasi dengan apa yang ada di dalam proses bisnis khususnya. Ya, nama saya Abdurrahman Faris Indra Himawan. Saya dari Telkom University Bandung. Ini Bandung ini famous sekali dengan orang Malaysia. Jadi banyak orang Malaysia yang ke Bandung ini untuk leisure ya, untuk jalan-jalan, untuk healing dan sebagainya banyak sekali. Setiap saat saya selalu jumpa orang-orang Malaysia untuk berwisata di Bandung ya. Saya selesai atau tamat dari graduan undergrad saya di Indonesia di University Muhammadiyah Gresik. Lepas itu saya lanjut untuk di master saya ada di University Airlangga dan program PhD saya ada di University Malaysia Kelantan. Dan Dr. Hasyim adalah salah satu sahabat lah kawan saya yang sudah membantu banyak saya untuk selesaikan tesis saya dan seterusnya. Jadi saya ini berhutang budi banyak dengan Dr. Hasyim gitu ya. Oke, konsentrasi untuk riset saya ada di Operation and Supply Chain Management. Jadi cocok lah untuk bersama kita bangun relationship terkait dengan riset soal operation, soal supply chain management, decision making, digital marketing itu adalah bidang saya. Sehingga riset yang saya lakukan dan fokus untuk pengajaran saya ada di Operation Management and Supply Chain Management. Oke, ini adalah sebuah gambar yang selalu muncul di dalam setiap kali kegiatan saya gitu ya. Jadi gambar ini adalah sebuah asumsi gitu ya, bukan sebenarnya, tetapi sebuah asumsi yang menyebutkan bahwasanya bagaimana saat ini proses evolusi yang terjadi itu bukan pada aspek manusia, tetapi bagaimana teknologi menjadi salah satu bagian di dalam sebuah proses evolusi. Nah, proses evolusi inilah yang kemudian nanti akan menjadi isu yang menarik, gitu ya. Bagaimana bisnis saat ini sudah banyak mengadopsi terkait dengan digitalisasi, ya. Bisnis sekarang sudah banyak mengadopsi bagaimana teknologi sangat berpengaruh ya sangat penting ya di dalam proses sehingga kita bisa semakin akurasi, semakin baik di dalam bisnis berjalan atau proses yang sedang berjalan. Nah, mulainya adalah dari sini pelajar-pelajar bahwasanya kita mengalami sebuah era yang kita kenal dengan disruption technology ya atau technology disruption. Apa impact-nya? Impact yang kemudian kita rasakan adalah dua case ini pelajar-pelajar gitu ya. Apa itu? Yang pertama adalah teknologi dan yang kedua adalah bisnis model. Disruption teknologi ini yang mampu merubah bagaimana teknologi dan bisnis model ini berubah kita. Dulu orang tidak mengenal apa itu WhatsApp, orang tidak mengenal apa itu TikTok, orang tidak mengenal bagaimana cara kita berkomunikasi dengan cepat. Sekarang komunikasi itu sudah semakin cepat. Ya. Dulu kita menggunakan komputer lebih kepada ke personal komputer, sekarang sudah ada yang namanya internet yang mampu menghubungkan atau memberikan sebuah connectivity dan sharing informasi untuk informasi data dan seterusnya. Seperti yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Kita bisa melaksanakan Zoom dengan proses connectivity atau sharing. Ini adalah sebuah tantangan teknologi yang akan kita lihat nanti bagaimana di supply chain management. Maka perubahan-perubahan ini yang kemudian berimpact ya, yang memiliki impact pada siapa? Pada ekonomi, pada employment and scale, pada sustainability, pada energi, pada urban development, dan bagaimana kemudian perubahan pada social fairness. Nah, ini semuanya akan kemudian kita rasakan dan kita bisa melihatnya dari mana. Salah satu sudut pandang yang bisa kita lihat adalah dari aspek supply chain management. Ya, saya mengambil dari sebuah case yang kemudian ada bahwasanya supply chain ini adalah new strategy. Ya, jadi
saat ini negara yang kemudian bisa berkembang, negara yang maju, gitu ya, baik itu di Malaysia maupun di Indonesia maupun negara-negara yang lain, itu adalah negara yang memegang logistik, ya. Jadi logistik ini akan memegang peranan penting, ya, akan menjadi peranan penting di dalam bisnis, sehingga saat ini yang kemudian berlomba-lomba atau kemudian mencari kesempatan bisnis terbesar itu adalah di bidang logistik, gitu ya. Karena apa? Karena semua akan terkonektivitas, semua akan saling mengkoneksikan, semua akan saling terhubung, gitu ya. Jadi dulu kita menggunakan proses pengiriman barang, kita hanya bisa menggunakan port to port, gitu ya, dari pelabuhan ke pelabuhan. Sekarang tidak, gitu ya. Tidak hanya port to port, sekarang sudah bisa menggunakan apa? Dari apa ini airport to airport, gitu ya, menggunakan kargo dan seterusnya. Maknanya efektivitas dari aspek waktu itu juga sudah mulai terpangkas, sudah mulai terpotong, gitu ya. Sudah ada yang namanya kargo airport to airport, gitu ya. Bagaimana kecepatan pengiriman barang sudah semakin cepat. Ya, dulu kita kalau menggunakan atau pengiriman dengan menggunakan port to port atau menggunakan dari ship dari kapal to kapal, ya membutuhkan atau keperluan waktunya sangat tinggi sekali, gitu ya. Ini menjadi problem, sehingga era disrupsi teknologi inilah yang merubah bagaimana proses bisnis dan teknologi ini kemudian berkembang. Nah, maka apa sebenarnya yang kita lihat dari disruptive technology? Maka sebenarnya ketika kita bicara mengenai disruptive technology adalah bagaimana kita bicara mengenai inovasi, ya. Innovation that significant change the way consumer, industry, and business operate. Jadi inovasi ini yang menjadi sebuah hal yang harus dilakukan di dalam proses bagaimana kita menciptakan atau terjadinya era disrupsi ini. Dengan apa? Dengan terciptanya sebuah konsumen, ya. Konsumen sekarang sudah semakin pintar. Saya rasa di Malaysia juga sudah ada yang namanya bagaimana kita membeli barang produk itu sudah tidak perlu ke kedai lagi, kita hanya bisa menggunakan handphone kita, ya. Kita sudah bisa menggunakan smartphone kita untuk pesan makanan, pesan barang, kirim barang, ya. Menggunakan Shopee, kita tidak perlu lagi ke KL untuk ambil barang, untuk beli barang baju di KL tidak perlu, kita hanya perlu menggunakan Shopee dan sebagainya. Maka itu adalah inovasi dari teknologi. Maka itu yang kita kenal dengan bagaimana perubahan yang signifikan terkait dengan konsumen dan industri yang kemudian berjalan. Dan ini kalau kita tidak laksanakan atau kita tidak mengambil opportunity dari aktivitas ini, maka kita akan merasa rugi sebenarnya. Karena apa? Karena aktivitas yang dilakukan di Shopee, aktivitas yang ada di Foodpanda, aktivitas yang dilakukan di beberapa platform electronic commerce, semuanya itu adalah platform yang berasaskan supply chain management. Bagaimana proses supply chain management itu kemudian bisa berjalan. Ya. Nah, apalagi yang kemudian bisa kita lihat? Maka yang muncul adalah emerging technology. Saat ini semua sudah menggunakan automation, sudah menggunakan big data, cloud computing, IoT, data management di dalam proses bisnis mereka, gitu ya. Maka seperti yang saya bagi contoh tadi soal Shopee, bagaimana dia menciptakan hanya sebatas sebuah platform electronic commerce, tetapi dia mampu membuat proses logistik yang luar biasa. Ya, mungkin jika ada kesempatan, Dr. Hasim bisa ajak bagaimana proses logistik di Shopee seperti apa. Dia hanya bicara mengenai teknologi logistik dia. Karena apa? Karena produk yang dijual oleh Shopee bukanlah Shopee yang dia jual, tetapi dari merchant-merchant yang dia jual. Maka sebenarnya Shopee itu adalah bisnis apa? Bisnis logistik, bisnis supply chain management yang kemudian saat ini berjalan. Ya. Nah, teknologi ini berkembang, ya. Yang kemudian ada, saya melihat bagaimana case pada saat COVID-19, gitu ya. COVID-19 saya contohkan di negara saya di Indonesia. Pada saat itu luar biasa terjadi, semua hampir mati. Bisnis semuanya mati semuanya. Tetapi ada bisnis yang kemudian semakin survive. Gitu ya. Apa itu? Bisnis logistik. Gitu kan? Jadi pada saat semua proses bisnis pada saat COVID-19 itu semuanya tidak ada yang bisa hidup, ya. Justru bisnis logistik yang menjadi apa? Tumpuan, yang menjadi
bisnis yang sangat menjanjikan pada saat itu, gitu ya. Maka platform-platform atau produk-produk yang kemudian dia dijual oleh company-company yang ada, maka dia buat digitalization semuanya, dan proses supply chain-nya kemudian berjalan di sana. Ya, ini contoh kecil, ya, contoh kecil yang kemudian bisa kita tengok seperti itu. Nah, seperti ini, kita tengok video ini. 4 years ago, we started to wonder, what would shopping look like if you could walk into a store, grab what you want, and just go? What if we could weave the most advanced machine learning, computer vision, and AI into the very fabric of a store so you never have to wait in line? No lines, no checkouts, no registers. Welcome to Amazon Go. Use the Amazon Go app to enter. Then put away your phone and start shopping. It's really that simple. Take whatever you like. Anything you pick up is automatically added to your virtual cart. If you change your mind about that cupcake, just put it back. Our technology will update your virtual cart automatically. So, how does it work? We used computer vision, deep learning algorithms, and sensor fusion, much like you'd find in self-driving cars. We call it Just Walk Out technology. Once you've got everything you want, you can just go. When you leave, our Just Walk Out technology adds up your virtual cart and charges your Amazon account. Your receipt is sent straight to the app, and you can keep going. Amazon Go. No lines, no checkout. No, seriously. Oke, dia nama Amazon Go. Ada yang bisa bagi saya bagaimana proses supply chain atau proses berjalannya logistik dari bisnis Amazon Go tadi? Dari pelajar, boleh? Ada? Bagaimana Amazon Go bisa membuat sebuah bisnis yang tanpa ada bantuan orang di front desk, gitu ya. Di depan tidak ada orang yang kemudian monitor, ya. Tetapi bagaimana proses supply chain-nya, atau bisa bagaimana proses supply chain kira-kira yang terjadi di Amazon Go? Boleh? Pelajar boleh? Ada? Ada hadiah menarik nanti dari saya nanti. Yang bisa explain, ada ide. ada gift menarik dari saya nanti. Ketua logistik UMK, cuba tolong jawab sikit. Boleh? Ada yang bisa explain bagaimana Amazon Go tadi dia ciptakan sebuah teknologi dari proses supply chain sebenarnya? Ada yang bisa? Atau boleh chat ya, boleh chat, boleh tulis. Yang terbaik nanti saya akan beri hadiah dari saya, ya. Nanti akan saya kirim dari Indonesia langsung ke Kelantan, nanti saya akan kirim. Oke ya. Nah, maka ya video tadi sudah kita lihat bagaimana proses yang kemudian kita lihat itu adalah proses synchronized connectivity dan penggunaan big data, ya. Dia menggunakan AI, ya, artificial intelligence di dalam bisnis dia, gitu ya. Maka kalau tadi kita bicara mengenai automatization, AI, ya, data analitik dan sebagainya, maka sebenarnya kita masih bicara terkait dengan industri 4.0. Ya. Nah, saat ini khususnya adalah setelah COVID, gitu ya, pasca COVID-19 kemudian muncul sebuah isu, muncul sebuah pemahaman baru di dunia industri, di dunia teknologi yang kita kenal dengan industri 5.0 atau industri 5.0. Nah, industri 5.0 ini adalah pengembangan dari bagaimana industri 4.0 saat ini kemudian berjalan. Gitu ya. Apa itu yang kemudian bisa kita tengok, yang bisa kita lihat? Bahwasanya di industri 5.0 ini ada muncul yang namanya human centric, ada yang namanya integration, ada namanya sustainability, yang sebelumnya belum dibincang pada industri 4.0.
Jadi pada saat kita bincang terkait dengan industri 4.0 adalah kita hanya bicara mengenai bagaimana teknologi ini mampu, ya, atau bagaimana teknologi ini kemudian bisa membantu, gitu ya, atau bahkan menggantikan, gitu kan, menggantikan peran manusia, ya. Maka pada saat itu isunya apa? Semua semua accounting akan diganti dengan robot. Semua pegawai di industri akan diganti dengan mesin, ya. Semua activity manusia akan digantikan dengan robot dan sebagainya. Itu adalah mindset industri atau industri 4.0. Tetapi industri 5.0 sudah berubah. Bukan itu yang kemudian akan dibincangkan, ya. Tetapi apa yang akan dibincangkan? Bagaimana teknologi ini akan menjadi bagian di dalam kehidupan, atau kemudian bagaimana teknologi ini mampu memberikan sebuah case yang kemudian bisa kita lihat di dalam proses keperluan manusia, ya. Maka dalam prinsip, ya, industri 5.0 itu adalah bagaimana yang pertama adalah apa? Human centric. Ya, keperluan atau keperluan manusia, atau kemudian bagaimana manusia ini hidup akan ditopang atau akan dibantu dengan adanya teknologi. Bukan kemudian menggantikan, bukan, tetapi akan dibantu oleh adanya teknologi. Ya. Yang kedua adalah resilience, ketahanan, durability. Ya, ketahanan bagaimana proses yang terjadi nanti di dalam proses logistik, dalam proses supply chain, dalam proses teknologi, dalam model bisnis yang kemudian berjalan. Maka resilient ini akan kemudian akan masuk. Ya. Bagaimana pada saat COVID-19 kemarin banyak perusahaan yang semuanya tutup semuanya, atau banyak perusahaan yang close, kan? Bagaimana dia menciptakan perusahaan-perusahaan yang saat ini masih survive? Bagaimana mereka melakukan resilience? Bagaimana mereka terkait dengan ketahanan dia? Dan yang terakhir, ketika kita bicara mengenai principle of industry 5.0 itu adalah bicara mengenai sustainability, keberlanjutan bagaimana proses supply chain management. Apa itu sustainability, nanti kita akan bincang secara singkat. Ini adalah complexity dari supply chain management, pelajar ya. Jadi kalau kita melihat bagaimana kompleksitas dari supply chain management itu luar biasa sekali. Bicara mengenai sustainable, bicara mengenai risk, bicara mengenai policy, bicara mengenai pricing, bicara mengenai big data dan sebagainya. Maka kalau ini kemudian dikerjakan atau dibuat satu persatu, maka kita akan pening. Proses bisnis tidak akan berjalan, ya, tidak akan bisa berjalan. Maka bagaimana proses ini kita bisa laksanakan? Ya, tentunya ada sentuhan inovasi yang kemudian akan kita lihat, ya, terkait dengan bagaimana supply chain 5.0 nanti. Ya, secara umum, ya, kita melihat bagaimana proses supply chain management pasti ada namanya, istilahnya adalah upstream, ada downstream, ya, ada informasi, ada activity yang kemudian kita laksanakan di dalam proses logistik. Ini adalah basically di dalam definisi of supply chain management. Ada aktivitas upstream dan ada aktivitas downstream. Dan aktivitas upstream dan downstream ini bagaimana kemudian ketika ada sentuhan terkait dengan 5.0 atau bagaimana human centric, sustainability dan resilience ini kemudian masuk nanti. Maka kalau kita melihat bagaimana aktivitas saat ini, ya, activity saat ini, ya, supply chain itu tidak menjadikan sebuah activity itu sendiri-sendiri beraktivitas. Tetapi dengan adanya teknologi, dengan adanya digitalisasi, justru supply chain atau activity logistik itu akan saling terhubung, akan saling memberikan sebuah saling memberikan sebuah proses yang kemudian dia laksanakan, ya, saling tergantung, gitu ya, saling bekerja sama atau berkolaborasi di sana, ya, yang kemudian munculnya sebuah efisiensi, munculnya sebuah efektivitas. Efisiensi dari apa? Waktu. Efisiensi dari apa? Pekerjaan. Efektivitas dari apa? Jumlah wasting time, ya, atau jumlah dari aktivitas yang kemudian sia-sia misalkan. Maka itu kemudian ketika kita mampu untuk membuat supply chain ini dalam digitalisasi akan semakin mudah, gitu ya.
Maka kembali lagi, kalau kita melihat bagaimana Shopee, bagaimana Foodpanda dan sebagainya mampu memberikan sebuah impact besar kepada perekonomian atau proses ekonomi di negara, ya Malaysia, di Indonesia, saya rasa Shopee itu menjadi nomor satu, gitu ya. Di Indonesia Shopee masih menjadi nomor satu tren electronic commerce. Tapi ketika kita melihat bagaimana Shopee melihat activity logistiknya, luar biasa sekali. Ya, dia mampu kemudian menciptakan apa? Menciptakan sebuah strategi supply chain dia, menciptakan logistik dia, menciptakan sebuah teknologi yang kemudian sangat luar biasa dalam proses pembayaran, payment dan sebagainya. Nah, maka kalau kita melihat bagaimana supply chain dulu gitu ya. Jadi supply chain di 4.0 bicara mengenai otomatisasi, ya, di mana teknologi dan operasi menjadi tema utamanya, ya. Dan ini ya menggarisbawahi bahwasanya kecerdasan mesin dalam menciptakan sebuah di supply chain yang 4.0 ini adalah bagaimana adanya apa campur tangan manusia itu diminimalisir atau kemudian dikurangi. Makanya tadi saya katakan supply chain management atau di industri 4.0 itu adalah bagaimana manusia digantikan dengan teknologi. Dan nyatanya ternyata tidak berjalan dengan baik. Karena di situ ada yang namanya attitude, ada yang namanya behavior yang kemudian bisa dipelajari dan kemudian masih memerlukan memerlukan manusia di sana. Ya. Dan di supply chain 4.0 masih manfaat kemampuan teknologi yang termasuk di IoT, robotika, big data analitik dan blockchain dan sebagainya. Ya. Masih sangat minim sebenarnya kalau kita bicara mengenai supply chain 4.0 bicara mengenai teknologi ini, ya. Maka belum banyak di supply chain ini di 4.0 karena apa? Mereka masih fokus pada bagaimana teknologi mampu membantu proses operasi di aktivitas di gudang, di warehouse, di port, di proses handling dan sebagainya, ya. Sehingga apa yang kemudian terjadi di sana, maka di sana kita lihat bagaimana supply chain itu memungkinkan untuk apa? Customisasi dan personalisasi produk. Ya. Dengan catatan bahwasanya sebenarnya ini nanti yang akan menjadi fondasi ketika kita bicara di supply chain 5.0. Bahasanya kemudian di supply chain 5.0 ya, di sini kemudian kita lihat ya bahwasanya apa? Customisasi dan personal product ini yang akan menjadi fondasinya. Orang saat ini sudah semakin aware dengan produk yang sifatnya customisasi, custom. Ya, artinya saya ingin punya t-shirt itu hanya satu, hanya punya saya saja. Ya, saya tidak mau dalam bentuk massal, saya tidak mau dalam bentuk yang sifatnya itu banyak. Ya. Nah, ini di supply chain 4.0 memungkinkan untuk ini, teman-teman. Maka kalau kita lihat dalam video ini, teman-teman. Jadi proses yang kemudian kita tengok dia ingin menciptakan sebuah produk yang customisasi menurut customer. This is the hottest for the season. Okay. No. It's a little too busy. Too purple. Too short. Too hot. Yeah, that's new. Okay. I think my mom wore this. This is great. Flip. Where do I sign? You just did. Yep. Ya, bagaimana kemudian Cisco ya memberikan sebuah impact pada proses gitu ya. Proses apa? Proses supply chain dia, proses pembayaran. Tadi kita sepakat bahwasanya supply chain itu tidak hanya bicara mengenai produk saja, tetapi juga bicara mengenai informasi, bicara mengenai finance, bicara mengenai proses. Ya. Maka kalau dalam sebuah quote atau kemudian simpulan yang kemudian bisa kita lihat bahwasanya apa? Sementara supply chain ya 4.0 itu memisahkan ya yang jelas antara manusia dan mesin, sedangkan supply chain 5.0 itu mendamaikan. Mendamaikan dalam arti itu apa?
dia mengcombine, mengkolaborasikan, mengelaborasi, ya, mengelaborasi apa? Mesin, mengelaborasi robot, mengelaborasi AI, mengelaborasi apa ini big data. Untuk apa? Dengan manusia untuk proses bisnis. Sehingga kita sebut tadi, ya, orang tidak hanya memanfaatkan teknologinya saja, tetapi orang kemudian apa? Perlu bagaimana teknologi itu membantu dia di dalam proses bisnis dia. Ya. Dengan bahasa lain, bahwasanya di dalam supply chain, ya, 5.0, customisasi ini merupakan tujuan dari revolusi industri kelima, ya, dengan tujuan untuk apa? Memenuhi keperluan, ya, pelanggan yang sangat personalisasi, yang sangat customisasi, yang memerlukan, ya, perpaduan yang tepat antara kreativitas manusia dan efisiensi mesin. Jadi supply chain management yang akan kita lihat nanti tantangannya yang menjadi challenges dari supply chain 5.0 ini adalah apa? Customisasi massa. Setiap person pasti akan memerlukan activity masing-masing. Dan ini akan menjadikan sebuah tantangan ke depan. Gitu kan? Kalau kita bicara mengenai si Shopee saat ini mungkin dalam pengiriman barang dia bisa secara langsung bersama-sama. Tetapi yang akan datang, orang pengennya perlunya adalah customisasi. Saya pengennya barang ini sampai di tangan saya pukul 3. Saya pengennya barang ini sampai pada hari ini. Tidak bisa disamakan. Dan itu saat ini sudah berjalan. Gitu ya. Produk yang saya buat, saya tidak mau kemudian hanya untuk semua orang. Saya maunya hanya untuk saya saja. Gitu ya. Maka ini yang kemudian kita lihat. Gitu ya. Dari sentuhan manusia tidak hanya diperlukan supply chain yang mulus, yang lancar. Ya. Jadi misal nih, saya memesan makanan, ya, memesan makanan. Tapi saya tidak mau pesanan makanan saya ini sama seperti yang lain. Saya pengen makanan saya ini level pedasnya itu lebih daripada level yang ada, dan saya mau topping yang lain, ya, itu adalah yang nanti akan menjadi tantangan. Itu akan menjadi sebuah proses yang akan kita lakukan nanti. Karena apa? Tadi human centric, apa yang kemudian diperlukan oleh manusia, gitu ya, maka itu yang akan kemudian dia coba atau dia perbuat untuk mendukungnya. Dan ini akan menjadi sebuah challenges untuk semua company, gitu ya, akan menjadi sebuah challenges untuk proses logistik yang terjadi, dan itu sudah terjadi saat ini, ya, yang kita rasakan saat ini. Saya nanti juga akan bincang bagaimana proses pengiriman barang dan sebagainya saat ini sudah berbagai macam yang kemudian bisa kita tengok dalam proses bisnis dia. Sehingga kalau kita bandingkan, ya, antara industri 4.0 dan industri 5.0 adalah ini, ya. Di industri 5.0 adalah fokus on customer experience, ya. Jadi fokusnya adalah bagaimana kita customer satisfaction, customer merasa satisfaction. Yang kedua adalah hyper customization, ya. Jadi setiap orang maunya itu adalah made in produk itu adalah made in personal, ya. Produknya itu maunya adalah dibuat masing-masing, ya. Yang ketiga adalah responsive dalam proses pendistribusian, ya. Kemudian yang keempat interaktif produk. Tadi yang saya tengokkan dalam sebuah video bagaimana dia menciptakan sebuah proses interaktif dalam produk dia. Dia mau menggunakan baju, dia try baju apapun dia bisa, gitu ya. Tetapi dia tidak mau menggunakan baju ini pakai lepas. Dia menggunakan teknologi yang dia buat. Cisco kemudian menciptakan. Cisco mampu mendeliver apa yang kemudian dilakukan oleh si orang yang kemudian toko dari t-shirt atau baju tadi, ya. Dan industri 5.0, ya, dulu kita bicara mengenai remote workforce, sekarang sudah tidak hanya bicara remote workforce saja, on-site workforce saat ini yang kemudian ada, ya. Karena kita juga manusia itu manusia to manusia atau human to human itu masih kita perlukan di dalam
sebuah teknologi yang kemudian berkembang dan sebagainya masih kita perlukan dalam industri 5.0. Oke, seperti yang kemudian kita tengok nih. Ini video terakhir ini. South Korea is a unique market. Tesco has been evolving itself, adjusting to the local market. It even changed the name itself from Tesco to Home Plus. And at last, it grew to rank number 2 in Korea. But Tesco had to overcome one obstacle, a fewer number of stores compared to the number 1 company, E-Mart. Mission: could we become number 1 without increasing the number of stores? We made an in-depth study into Koreans once more. Koreans are the second most hardworking people in the world. For them, grocery shopping once a week is a dreaded task. So we decided to approach these busy and tired people. Idea: let the store come to the people. We created virtual stores, hoping to blend into people's everyday lives. Our first try was subway stations. Although virtual, the displays were exactly the same as actual stores, from the display to the merchandise. Only one thing was different. You use smartphones to shop. Scan the QR code with your phone and the product automatically lands in your online cart. When the online purchase is done, it will be delivered to your door right after you get home. People can relax more after work and on weekends. 실제로 보면서 사니까 진짜 더 좋은 것 같아요. 편하기도 하고. Result: people can shop at Tesco Home Plus wherever they go without having to visit the actual store. Moreover, we could change their waiting time to shopping time. After this campaign, online sales increased tremendously. Through this campaign, 10,287 consumers visited the online Home Plus mall using smartphones. The number of new registered members rose by 76%, and online sales increased 130%. Currently, Home Plus has become number 1 in the online market and is a very close second offline. Oke, ya, kalau kita lihat tadi Home Plus, ya, Tesco menciptakan bagaimana human centric, sustainability dan resilience terkait dengan Tesco-nya, gitu ya. Jadi Tesco have a problem terkait dengan bagaimana dia selalu ramai setiap weekend, ya, selalu ramai dia weekend. Tapi dia tidak mau membuat atau membuka gerai atau store tambahan. Maka dia menciptakan sebuah bagaimana dia strategi logistik, strategi supply chain yang dia laksanakan. Maka di situ hyper customisasi. Setiap orang memiliki keperluan masing-masing dalam daily produk dia, ya, produk seharian dia memiliki masing-masing. Nah, kalau ini teman-teman semuanya tidak didukung dengan adanya supply chain yang kuat, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah fail. Yang terjadi adalah orang bisa saja pesan A yang datang B. Bisa saja salah alamat, bisa saja salah di dalam proses payment, ya, dan sebagainya. Maka apa yang dilakukan dia? Yang dilakukan oleh dia adalah bagaimana menciptakan sebuah teknologi yang mampu mengharmonisasi. Ya, saya menggunakan bahasa harmonisasi, yang mengharmonisasi di dalam bisnis Tesco. Ya. Selain itu, Tesco juga membuat sustainability dia. Dia mampu menciptakan sebuah bisnis yang kemudian tanpa harus menciptakan sebuah waste di sana. Karena apa? Produk yang dia kirim, produk yang dia deliver, dia adalah produk yang dari warehouse kemudian tanpa harus dia harus dia tata di dalam sebuah store dan sebagainya. Maka di situ muncul bagaimana inovasi yang ada. Dia menggunakan barcode dalam proses bisnisnya. Dia menciptakan sebuah proses logistik, ya, ketika sesaat orang itu memesan, ya, pada pagi harinya ketika dia mau pergi ke kantor, ke office, lepas itu dia pulang sampai rumah, store itu atau produk yang dia beli pada pagi harinya sudah muncul, sudah ada di rumah dia. Nah, itu kalau
proses logistiknya tidak kuat atau supply chain yang kemudian dia buat tidak sesuai, yang terjadi adalah apa? Fail. Yang terjadi adalah bagaimana produk yang dia kirim bisa saja salah. Ya. Maka teknologi yang kemudian dia perlukan, manusia mengharmonisasi di sana. Apa hasilnya? Result dia adalah bagaimana dia kenaikan, increasing profit sampai 130%. Ya, luar biasa sekali. Di luar dari dugaan dari Tesco atau di luar dari Homeplus. Maka ini yang kemudian kita kenal bagaimana supply chain 5.0 dalam proses aplikasi. Ya. Industri 4.0 mengenalkan kita bagaimana AI, bagaimana big data, bagaimana connectivity, cloud computing, Internet of Things, dan seterusnya. Tetapi di industri 5.0 di situ muncul bagaimana human centric, sustainability, dan resilience kemudian masuk. Dan saat ini banyak company-company semuanya melakukan strategi ini dalam rangka untuk apa? Sustainability bisnis dia. Maka new model bisnis kemudian dia buat. Ya, dalam rangka untuk apa? Lagi-lagi bicara mengenai resilience. Jangan sampai kemudian dia tutup, bankrupt dan sebagainya, jangan sampai yang terjadi. Ya. Itu sepintas kawan-kawan pelajar-pelajar dari UMK mungkin sangat singkat sekali ya, saya sangat singkat sekali karena di supply chain 5.0 ini bisa kita bincang sampai tiga pekan ya, 3 pertemuan dalam proses perkuliahan sebenarnya, karena kita akan bincang bagaimana di end-to-end supply chain-nya ya, dari front desk-nya, back desk-nya dan sebagainya itu kita akan bincang. Tetapi dalam kesempatan ini saya memberikan sebuah wawasan baru bahwasanya industri yang kemudian kita laksanakan ke depan ini adalah bagaimana harmonisasi antara teknologi dengan manusia harus berjalan. Tidak lagi kita bicara mengenai bagaimana manusia akan digantikan dengan robot. Manusia digantikan dengan mesin. Tidak itu. Tetapi bagaimana robot, bagaimana mesin melakukan harmonisasi dengan manusia dalam proses bisnis dia. Lebih kurangnya itu, Dr. Azim, ya secara singkat, gitu ya. Mungkin ini bisa nanti kita diskus bersama terkait dengan bagaimana industri atau kemudian supply chain 5.0. Terima kasih. Fastabul Khorat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Faris. Agak di luar kotak lah sharingnya, kerana saya juga tidak terfikir ya kita akan sampai ke tahap itu, dan itulah bila soalan yang ditanya tadi pun saya juga tak bisa jawab kerana kita masih jauh lagi nak dibandingkan dengan yang di dalam video-video yang ditunjuk itulah. Jadi kita boleh teruskan dengan sesi seterusnya, Encik Rizal, untuk memulakan talknya tentang maritim in entrepreneurship. Okey, dipersilakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama sekali saya mengucapkan terima kasihlah kepada UMK kerana beri saya peluang untuk turut serta dalam program yang macam ni, dan dipartnerkan dengan Dr. Abdul Rahman yang saya rasa memang boxer yang kira paling contender yang cukup kuat lah. Bandingkan saya terlalu kecil lah kat sini nak dibandingkan. Okey. Dan Dr. Azim sendiri dan juga rakan daripada UMK, terima kasih juga kerana beri saya peluang ini. Cuma saya rasakan masa mula-mula tu kita bincang, kita ingatkan sebagai proses santai. Jadi saya pendekatan saya tak adalah banyak ada slide ke apa benda, jadi kita bagi peluang untuk pelajar kalau nak bertanya, kita bagi peluang yang semacam itu. Boleh. Dari segi saya perkenalkan kepada saya Muhammad Rizal Ismail. Dari segi sejarahnya, saya pernah dalam industri hampir lebih kurang 10 tahun. Di awal-awal permulaan itu, dan selepas itu 20 tahun saya dalam industri pendidikan ni lah. Okay. Nak kata saya prolific sangat dalam ini, memang tak adalah sangat. Okay, tapi saya akan cuba rungkaikanlah sebaik mungkin dari segi topik yang diberikan.
tentang aspek maritime logistik ni dalam keadaan digital entrepreneurism kan. So saya rasa first kali kita nak kena faham seperti mana doktor dah ceritakan tadi tentang peranan IR 5.0 dengan supply chain. Kita get back to basic sikit iaitu yang pertama sekali, pengangkutan ni dia adalah sebagai satu komplement. Okey, kita tidak ada direct demand untuk pengangkutan. Jadi kalau katalah kita nak kata orang nak naik kapal terbang sesaja, mungkin ada kot enthusiast, macam the last flight of Concorde, last flight kan, adalah juga signifikan dia. Tapi kalau kata just semata-mata kita nakkan transport kerana transport, tak berapa sangat. Okay, so it doesn't make sense. So dari segi asas dia itu, demand antara supply dengan consumer tu, dia akan dihubungkan dengan pengangkutan. Jadi nak tak nak, pengangkutan ini akan termasuk dalam jaringan tu because of the demand and supply of both party. Okay, itu yang asasnya. Jadi kita lihat kat situ, dia ada satu komponen yang dia tak boleh lepas, which is kalau kata dia nak go premium, dia nak dapatkan maximization of dia punya profit tu macam mana, agak sukar kat situ. Sebab dia punya konsep ni lah antara supplier dengan pembeli. Jadi kalau dia naikkan harga yang sebegitu tinggi, akhirnya produk yang dinikmati hilang dia punya value. Okay? Jadi dalam keadaan itu, just semata-mata menikmati on the plane ride, ataupun kita hantar barang pakai boutique shipping ke apa ke dalam istilahnya. Jadi the end product ialah apa yang akhirnya kita dapat. Tak kira lah kita pakai Shopee ke ataupun kita pakai Grab ke untuk order barang tersebut. Tetapi yang menghantar tu masih ada proses fizikal. Masih lagi orang naik motor, masih lagi orang kena naik kapal terbang dan sebagainya. So, maka di sini poin yang kedua yang saya nak highlight ialah bahawa transportation ini adalah sebahagian daripada cabang ilmu logistik. Okay? Dan dia bukanlah yang merangkumi the whole aspect orang kata dalam logistik. Dia cuma satu bahagian saja, which is the physical distribution aspect. Okay, so dalam segi pengantaran tu, proses pengantaran tu nak tak nak, bagaimana kita dah ubah mekanisme channel of antara consumer dengan business tu berhubung. Kita ada e-commerce, kita ada Twitter, kita ada Facebook punya style of purchasing, tetapi the activity masih lagi naik macam tadi. Okay, so dia masih sebahagian daripada the whole logistik punya aspek, just one component, which is transportation. Okay, so transportation ni kita lihat walaupun dari segi evolusi, kita tengok kapal-kapal daripada steam engine, daripada sebelum tu pakai tenaga angin dan sebagainya kalau kapal dan sekarang ni kita dah melihat sekarang ni era kapal yang lebih moden, yang lebih besar. Ada yang mungkin kalau kenal istilahnya ialah Triple E. Okay, kapal yang kita panggil sebagai the Melaka Max. Maknanya yang kapal yang terakhir sekali saiz dia boleh melepasi saiz Selat Melaka. Begitu besar sekali dia punya saiz tu. Bukanlah katanya lebar tu sampai kata seberang Malaysia sebelah sini sampai se-Indonesia sebelah sana. Bukan itu maksudnya. Melaka Max ni dari segi draft ni, dari segi dia punya dasar kapal tu dengan dasar laut tu, dengan dia punya bawah tu sikit je tinggal. Lebih kurang 2 meter lebih kurang. Okey. So kapal-kapal yang masuk ni memang agak besar dan dia punya tu begitu sekali. Okey. So dari segi global trade yang akan berlaku, kita lihat yang terbaru ni, trend berubah kepada kapal-kapal yang mega size ships ni. Okey. Kita tengok Maersk, kita tengok MSC, CMA CGM. So syarikat-syarikat perkapalan ni yang membawa kontainer ni menggunakan kapal-kapal saiz ni. Nah, mungkin akan mengatakan bahawa ini satu perkembangan terbaru dalam industri ni. Tapi sebenarnya tidak. Dalam tanker untuk pengantaran minyak dan sebagainya, kita dah ada kapal ULCC, VLCC ni. Okay? Very large crude carrier, ultra large crude carrier ni dah lama ada. Okay? Cuma laluan dia tu agak terhad sebab
pelabuhan-pelabuhan yang dia boleh masuk tu pun tak semua pelabuhan yang boleh dapat terima kapal yang sebegitu besar saiznya. Dan it poses challenge kalau kata nak masuk terusan Suez, nak masuk terusan dekat Panama. So kapal-kapal ni again becomes another problem. So kita tengok pula kat situ another aspect. Dari segi transport ni dia ada kekangan pula. You want to grow big, boleh, tapi not too big. Okay? Because of constraint dari segi mungkin physical, geographical. Okay? Dia tak boleh masuk because of the sheer size. Contoh kita lihat juga macam penerbangan. Satu masa dulu ada kapal terbang A380. Kapal double decker tu kan. So kapal terbang double decker tu mungkin sekarang ni tak berapa popular sangat because lepas COVID kita lihat orang kurang travelling. Okay, demand dia drop. Okay, but ada syarikat cuba nak revive balik dan dia punya. Tapi apa yang menarik ialah tak semua airport dalam dunia bersedia nak terima dia. Tak semua yang boleh memuatkan untuk dia. Not all airports boleh accommodate dia. Jadi masa introduction dia tu pun airport terpaksa buat expansion yang begitu cepat. Kalau kata kapal terbang ni boleh masuk macam mana dia punya runway dia macam mana, dia punya dia nak parking dekat tu semua macam mana dia. So again, logistik memainkan peranan di situ. Okay, the whole experience tu ialah orang nak travel daripada point A to point B untuk bisnes ataupun leisure ke apa sebabnya. Tetapi bila kita naik kapal terbang yang sebesar tu, bila sampai kat situ, oh sorry, kita tak boleh land at this airport. Ayo kita divert ke airport yang lain. Ini pula datang dia orang kata hassle-nya. Walaupun kita dah mula cerita towards 5.0, tapi yang dia ada tu industri yang belakang yang menyokong dia tu masih lagi tak kuat lagi nak menyokong perubahan yang semasa. Itu yang kita lihat berlaku selepas COVID hari tu ya. Yang mana COVID tu memang satu yang menarik ialah suddenly demand untuk pergerakan secara digital ni banyak. Orang berbelanja guna digital, masa tu orang sudah start mula dengan Foodpanda, dengan Grab, dengan macam-macam all these apps semua timbul kan. Dan kita lihat memang satu ledakan dari segitu. Namun demikian, kita mula lihat pelabuhan terpaksa ditutup. Beberapa laluan kapal terpaksa ditutup disebabkan kebimbangan pasal kemungkinan ia akan merebak dari segi COVID itu sendiri. Jadi sekatan-sekatan fizikal ni terpaksa ada. Jadi walaupun kita lihat ledakan dari segi maklumat, dari segi sales berlaku begitu rapat dan rancak sekali, tetapi dalam masa yang sama dia tersekat sebab of the physical barriers. Kalau kita ambil contoh macam kapal Triple-E tadi tu, nak masuk ke pelabuhan Los Angeles, dia jadi satu kesukaran sebab dia nak clearkan kapal tu akan mungkin makan masa sampai 2 minggu lebih. Okay, too long. It's too big and too long. Dia nak offload, dia nak load balik kapal tu memang jadi satu challenge pada dia. Okay, so kita nampak di belah-belah sini lebih bersedia, lebih orang kata reading apa yang perubahan-perubahan yang berlaku. Ini yang kata the hard part about kita nak accommodate 4.0 ataupun 5.0 nanti ialah reading between the lines. Consumer A dan consumer B dia ada tahap toleransi yang sangat-sangat nipis. Okay, sebab dia dah biasa secara online, dia expect produk yang dia harapkan segini dan dia akan harapkan mesti sampai yang ini. Macam tadi Dr. Faris tadi sebut tadi, ada sebut tadi pasal barang sampai salah, color tak betul, kena ubah tarikh, tak ada orang nak terima. So ini perkara-perkara yang kita lihat menghindarkan proses logistik kita ni nak sampai ke level itu. So dari segi itu, bagi anda yang dalam bidang bachelor dalam entrepreneurship dan logistik, this is where you have to do the rethinking. Macam mana kita nak sesuaikan, kita nak rapatkan jarak tadi, macam mana seperti Tesco tadi become number one without actually tambahkan dia punya bilangan kedai-kedai dia. So walaupun begitu, kita punya manufacture dari segi kekuatan kita, strength kita, nak make sure the product is delivered on time as per kita punya contractual obligation yang kita kena jaga. Kita kena pastikan bahawa perkara ni boleh berlaku.
Now, kalau kita tengok balik kat Malaysia, mungkin agak jauh sedikit lah kita nak buat macam Tesco buat dekat Korea dengan di Malaysia. Agak jauh sedikit sebab dari segi support, dari segi land base, dari segi infrastruktur, pengangkutan dan sebagainya, kita punya warehouse dan sebagainya masih lagi orang kata tak teratur dalam segi dia punya whole network nak diselenggarakan tu. So, bagi anda yang dalam bidang ni, ruang itu sangat luas, okey? Ruang itu sangat luas, tapi memerlukan anda perlu ada sense of nak kena tahu where to read between lines. Apa perubahan-perubahan yang perlu kita buat to make sure that the gap between these two kita boleh atasi tanpa ataupun kurang gangguan dalam the whole process tu. Okay, so namun demikian, when kita cakap tentang maritime transport, dia ni orang kata yang paling slow sekali, okay, tetapi kos dia yang paling rendah sekali, okay. Dari segi itu, dia pula ada kelemahan dari segi dia hanya boleh beroperasi antara pelabuhan dan pelabuhan. Tak ada pelabuhan, dia tak boleh masuk. Okay? So, untuk sebuah country berjaya dalam keadaan ini, dia perlukan ada satu pelabuhan yang boleh capture jumlah dagangan kapal yang nak masuk dan sebagainya. Dan mungkin rakan-rakan kita mungkin akan tanya, what about negara-negara yang landlocked countries, okay, negara-negara yang dia punya sempadannya bukan laut, macam Mongolia, Bhutan, Nepal dan sebagainya. Takkan mereka tak ada peluang? Mereka ada peluang. Okay, kita lihat dari baru-baru ni ada perubahan yang berlaku. Negara seperti Mongolia, dia ada menawarkan servis perkapalan dia sendiri, direct service, tapi dia kena guna land bridge. Okay, maknanya dia ada special agreement dengan kerajaan China. Jadi membolehkan kargo tu dibawa daripada laut, naik through rail dan dihantar terus sampai ke Mongolia sendiri. Okay. So kita nampak kat situ dah ada kekangan yang berlaku kan. Dari segi physical part tu banyak challenges dia. Berbanding dengan kita punya idea kita nak sampai innovation logistik tadi dengan 5.0 tu memanglah nampak dia cantik. Okay. Tetapi kita nampak sekarang ni banyak loose ends. Banyak bidang ni tak tercantum. The line is not properly connected. Jadi ini yang membuat anda yang dalam bidang bachelor ini berpeluang sangat-sangat luas untuk menceburi bidang ni. Sebab the other last aspect dalam maritime network ni, which is dia punya hinterland. Okay. Bahagian hinterland dia. So banyak aktiviti hinterland ni termasuklah warehousing, kita ada macam kita sebut tadi inland port, adanya forwarding, okay, syarikat shipping agent dan sebagainya. So semua support ini masih diperlukan lagi. Okay. Cuma yang menjadi persoalan utama sekarang ni, masyarakat kat luar sana tak begitu faham tentang konstruk industri pengangkutan ni. Sebab there's too many players. Ada yang nama logistik, ada yang nama broker, ada yang nama forwarding, ada yang nama custom agency. So macam-macam nama dan banyak claim yang kata, oh kita lah expert dalam bidang ni. Ini yang jadi orang kata kesukaran dalam kita nak mencari which is the right path. So antara saya rasa challenge yang keempat mungkin ialah finding out the truth. Who is the real carrier? Ini nak kita build up ni, kita nak tahu siapa yang authority yang sebenarnya, yang ada authority ni nak cakap. Adakah golongan forwarding ke? Adakah golongan dalam warehouse ke? Dan seperkara yang menarik juga dalam kumpulan ni ialah mereka ni pun dari segi walaupun dia dalam industri transport, tapi they don't speak the same language. Contoh bila kita bercakap dengan orang dalam perkapalan, mungkin akan lihat what's your total meter square, tu M3, okay, meter cube, okay, jumlah muatan tu segi saiz, muatan berat dan sebagainya, berapa saiznya. Tapi bila kita cakap dengan orang warehouse, dia start bertanya dari segi what's the total square feet that you're going to use. Dah nampak dia punya unit tu dah berbeza daripada meter cube dah pergi ke square feet.
So kita nak ubah walaupun unit ke unit tu pun nampak macam boleh, tapi yelah kalau mass dia tu besar tapi dari segi dia punya ruang space dia kecil, macam mana? Nampak ada orang kata tak selaras kat situ. Jadi sesama mereka, they don't speak the same language. Orang ni cakap dia nak kilogram, yang orang ni berapa total tonnage. So kita nampak kat situ banyak lagi ruang-ruang yang kita boleh selaraskan dan kita boleh aturkan. Okay? So opportunity for you all dalam bidang ini. Okay? So kita nampak kat situ the scope kita nak dan tak perlu bimbang adakah robot akan mengambil alih kita. Jauh lagi perjalanan tu. Okay? Jauh lagi perjalanan tu. Tapi yang saya menarik tadi apa yang Dr. Rahman tadi bagi tahu, kata 5.0 ni lebih exits kepada human centric. Maknanya dia lebih akan bersifat nak membantu kita manusia. Kalau dulu kita lihat dia lebih peralihan daripada bisnes. Maknanya people in business saja yang akan terlibat dan taking care, dia saja yang akan dapat the benefits of IR 4.0. Tapi bila dia move to 5.0, dia lebih kepada human centric. Oh, it's about you. What you want. So macam sekarang belajar pun dah ada AI kan. Dah mula bercakap dengan ChatGPT, dah mula belajar guna Gemini dan macam-macam AI bot dan sebagainya kan. So ini perubahan-perubahan yang positif. Okay? Kita jangan takut pasal benda ni. So ini cuma soalnya sekarang ni link tadi, the physical barrier yang tadi kita nak link ni. Macam mana kita nak cantumkan supaya titik-titik ini tadi dapat kita asuhkan jadi satu yang resilient, yang smooth, yang kita rasa uninterrupted. Itu mungkin satu challenge yang menjadi persoalan mungkin sampai bila-bila kot. Kalau saya boleh quote daripada apa yang pernah Council of Logistics tetapkan bahawa dia ada 3 problem. Yang pertama which is waiting time. Yang itu agak sukar dia nak dapat selesaikan. Waiting time ni ada kala orang boleh terima pada waktu ni, ada kala setengah tempat boleh handle at wasting time. So waiting time become a problem yang agak sukar buat masa ni kita nak selesaikan. Then we have the problem of indivisibility. Maknanya kita tak boleh kecil-kecilkan dia punya ni, saiz dia. Pengangkutan ni kalau kata kapal tu saiz dia panjang dan besar tu, kita nak matchingkan dengan apa kargo yang kita ada dengan saiz kapal tu memang susah. Itu yang kadang-kadang kita dapat kapal terlampau besar, kargo kita kecil. Ataupun kargo kita besar sangat, kapal tu kecil sangat. Ataupun lori pun, okay, for that matter. So kita nak settlekan masalah ni. Ini yang itu isu mungkin orang akan lihat kalau you all tengok kat jalan raya kan, kenapa berlaku pihak JPJ, Jabatan Pengangkutan Jalan, tahan lori-lori yang angkut muatan lebih. Isu yang berkaitan macam ni. Is the last delivery tu, is it going to be the size of full truckload atau just less than what truckload? Itu yang jadi dia punya conundrum dia. Jadi susah kita nak settle. Dan last kali sebab capacity tadi. Okay. So capacity nak matching, kita macam tadi juga berkaitan juga dengan size kita nak match. Okay. Sebab transport tadi tak boleh kita divide kecil-kecil. So kalau kata kita ada bus, orang yang ke-31 is size one more bus. So cost pada kita. So kita kena tambah, nak kena beli 1 biji bus lagi. So itu menjadikan permasalahan-permasalahan. So the last one tadi, data capacity, kita nak matchingkan balik antara size apa yang ada dengan pengangkutan yang ada. Ini again becomes a problem. Kita dah beli tadi secara online, nak angkat tu macam mana? Apakah the mode of delivery tu boleh settle in one go? Itu pula. So kalau kata cost tu jadi double, siapa yang nak tanggung cost untuk pengangkutan yang kedua? So itulah lebih kurang perkongsian yang saya dapat tambah. Kalau ada persoalan, saya terbukalah pada moderator untuk aturkan. So balik to you, moderator. Terima kasih kepada Encik Rizal. Sebenarnya saya macam rezeki lah kerana saya jemput 2 orang yang bercakap mengenai benda yang berbeza
seperti Dr. Farid dia bercakap mengenai something yang kita tak ada lagi, yang kita masih jauh untuk pergi ke situ, dan Encik Rizal pula membicarakan tentang realiti kita sekarang. Jadi student-student yang ialah semuanya daripada SAL dan SAD Fakulti Logistik boleh tanya ya, kerana awak juga nanti akan bekerja dalam bidang ini. Jadi silakan tanya soalan ya, kalau ada yang nak soalan, ataupun boleh chat lah. Assalamualaikum. Dengar suara? Boleh. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aidil. Jadi kepada doktor yang bercakap berkenaan industri 5.0, Dr. Rahman Faris. Assalamualaikum doktor. So saya punya soalan, sebagai student, apakah doktor rasa, apakah nasihat doktor kepada kita orang yang bakal jadi graduan dalam industri logistik untuk menghadapi IR 5.0 ni, bagi kita boleh meningkatkan kebolehpasaran pelajar untuk industri supply chain ataupun logistik pada masa akan datang? Apakah nasihat doktor kepada kami? Itu soalan saya. Oke. Langsung saya jawab, moderator, atau kita tunggu? Sila. Oke, apa yang perlu kita siapkan? Terima kasih pertanyaan yang bagus tadi. Apa yang harus kita siapkan dalam industri 4 atau 5.0? Jadi yang perlu atau yang harus kita siapkan adalah bagaimana terkait dengan adaptif terkait dengan teknologi. Ini yang penting, ya. Kenapa? Karena yang akan datang, kita ini akan bersentuhannya bukan hanya human to human, tetapi human to technology. Ya, contoh misalkan kalau saat ini saja kita jumpa dengan menggunakan Zoom, kita tidak bisa mengimplementasi atau mengoperasionalkan, kita akan kebingungan sendiri. Macam kita seperti orang yang dalam tanda quote unquote adalah seperti orang bodoh gitu. Tampak seperti orang bodoh. Karena apa? Karena yang kita bersentuhannya adalah dengan teknologi. Teknologi dia akan kemudian diam saja. Dia misalkan kita akan pukul teknologi tersebut, dia akan diam saja. Tetapi kalau kita tidak adaptif dengan teknologi, maka kita yang akan kena pukul kembali. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ada satu yang kemudian harus dimiliki oleh skill yang harus dimiliki oleh para student. Ada yang namanya data science. Ya, data science. Di dalam logistik yang akan datang atau kemudian di supply chain future, data science ini sangat penting sekali untuk mengetahui bagaimana proses logistik, untuk mengetahui bagaimana proses behavior, untuk mengetahui bagaimana proses teknologi ini mampu membantu kita, ya, mampu membantu kita di dalam decision, dalam pengambilan sebuah keputusan. Saya ambil contoh TikTok. TikTok di dalam activity dia itu adalah membaca behavior kita. Ya, coba semua student tengok sekarang TikTok masing-masing. Ya, pasti yang awal mula TikTok itu adalah default, gambarnya itu adalah random. Pasti setiap TikTok pelajar pasti akan berbeda-beda. Ada satu misalkan Aina akan tampak seperti hanya fashion, kemudian ada lagi Aida misalkan akan tampak kosmetik, ya. Aidil akan tampak fashion, ya. Kemudian Ahmad Mubin akan tampak kasut dan sebagainya. Kenapa TikTok itu kemudian berbeda? Karena TikTok mencoba untuk belajar behavior kita. Nah, behavior ini saat ini kita tidak bisa kalau kita belajarnya itu melalui hanya human to human. Itu dapat dari mana? Didapatnya adalah dari data science. Maka saat ini kalau ini dalam sebuah joke atau candaan gitu ya. Kalau kita mau kenal dengan calon suami atau calon istri, kita hanya jangan mengenal gender saja, laki-laki atau perempuan saja. Kita jangan hanya mengenal apakah pendidikan dia dari sarjana atau master atau PhD. Kita tidak hanya mengenal itu, tetapi kita akan mengenal bagaimana behavior dia. Kalau dia menggunakan Instagram, apa yang dia lakukan.
ketika dia menggunakan Shopee, apa yang selalu dia tengok dan sebagainya. Kita bisa mengetahui itu. Ya, contoh misalkan di depan kampus kita itu ada namanya jalan antara McDonald sampai ke Pantai Timur itu kan ada lorong jalan besar gitu ya. Kita bisa tahu bahwasanya orang yang lewat situ atau kereta yang lewat situ sebenarnya tujuannya mau kemana, sebenarnya kita bisa tahu. Dari mana? Dari data science, data yang kemudian dikelola oleh Google. Ya, ini kalau kita bicara mengenai data science, kita bisa membukanya, gitu. Kita bisa melihat. Ya, maka skill yang kemudian pelajar siapkan untuk masa datang, nasihat saya adalah tadi kita harus adaptif dengan teknologi. Yang kedua adalah kita harus paham dengan data science. Skill yang ketiga yang harus dimiliki adalah communication. So, komunikasi ini sebenarnya sangat mudah, tetapi sangat sulit kalau kita implementasikan. Gitu ya. Kita nampak seperti orang pintar dalam kaca, gitu ya. Tetapi ketika kita bersama audiens dan sebagainya, kita terkadang sulit untuk berbicara. Karena apa? Skill komunikasi kita yang kemudian kurang. Gitu ya. Maka di dalam skill nanti ada proses pitching, ada bagaimana kita untuk presentasi dan sebagainya, maka itu yang harus dimiliki. Itu skill, itu yang kemudian kita lakukan yang akan datang. Karena apa? Di industri 5.0 kita bicara mengenai human centric. Kita tidak lagi bicara mengenai bagaimana bagaimana manusia digantikan dengan teknologi. No, kita tidak bincang itu. Tetapi kita akan bincang bagaimana teknologi melakukan harmonisasi dengan manusia atau harmonisasi manusia dengan teknologi. Maka kalau kita tahu ilmunya, kita tahu data yang kemudian kita perlukan, maka kita bisa mengeksekusi, kita bisa membuat decision making, kita bisa membuat sebuah keputusan dalam bisnis kita. Gitu ya. Jadi, teman-teman, kawan-kawan pelajar semuanya jangan kemudian cukup dengan bermain TikTok, tetapi bagaimana kita melihat insight TikTok kita. Ya. Kita jangan pandai membuat atau berbual di Facebook atau di Instagram saja, tetapi kita harus pandai juga bagaimana Instagram kita itu memiliki awareness tidak. Nah, itu bicara tentang apa? Data science. 3 itu yang kemudian mungkin yang bisa saya sampaikan nasihat untuk para pelajar, bahwasanya ilmu itu yang harus dimiliki, ya. Sehingga kita tidak tertinggal dengan yang namanya teknologi, kita tidak tertinggal dengan sesama personal, gitu ya. Sama-sama memiliki GPA yang tinggi, tetapi kita nanti di dalam dunia kerja pasti kita akan tengok mana yang kemudian dia pandai untuk komunikasi, mana yang dia pandai untuk bicara mengenai membaca data dan sebagainya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih kepada Dr. Faris. Saya harap awak semua boleh fahamlah nasihat-nasihat daripada doktor. Ada yang lain ke soalan? Mungkin Dr. Fadia. Okay, Dr. Azim, terima kasih. Pertama sekali saya ucapkan terima kasihlah kepada Dr. Faris dan juga Encik Rizal kerana sudi bersama kami hari ini. Amat berbesar hati kerana informasi yang dikongsi bersama tu sangat bermakna untuk student-student UMK dan juga student yang ada dalam ni lah. Okey, soalan saya hari ini kepada Encik Rizal. Encik Rizal, saya sebenarnya masa dapat tahu yang Encik Rizal dapat bagi talk untuk maritim ni, saya rasa sangat teruja. Sebab bagi saya maritim ni dia agak orang kata belakang tabir berbanding dengan mode of transportation yang lain, betul kan? Jadi peluang yang ada ni, saya nak tanya Encik Rizal lah sikit tentang logistical node. Dari segi sudut maritim, kita tahu yang offshore hub ni dia agak baru sikit berbanding dengan logistical nodes yang lain lah. So sejauh mana offshore hub ni memberi impact kepada efficiency of maritime transportation? Itu soalan saya, Encik Rizal. Terima kasih. Okey, terima kasih banyak Dr. Fadia. Okay. Terima kasih banyaklah atas soalan tu. Saya akan cuba rungkaikan sebaik mungkin lah. Dari segi logistik hub, dari segi logistik node yang biasa dengan offshore hub ya.
Ya saya. Mungkin saya mungkin tak biasa dengan terminologi yang you all maksudkan. Mungkin boleh jelaskan sedikit dari segi what do you mean by offshore hub yang kat sini berbanding dengan dia. Mungkin saya punya pemahaman is a bit different. Nanti kan bagi jawapan yang takut Okey. mudah. Secara teorinya lah, offshore hub ni adalah satu orang kata logistical node yang berada di tengah-tengah laut, yang mana berlakunya transborder shipment ni in terms of ship to ship tanpa pergi ke ports. Itu yang dimaksudkan dengan offshore hub bagi saya lah. Cik Izzal, kalau saya salah minta betulkan lah. Okay. Alright. Okay. Okay, dari segi alright. Dari segi untuk memang maritime transport ni dia banyak cloak and dagger lah. Orang kata banyak orang tak tahu. Sebabnya perselindungan tu ada yang bersifatkan sebagai opportunity for them to do business. Jadi dia ambil kesempatan di situ untuk dalam kesamaran tu membolehkan dia mendapat untung yang lebih. Jadi saya nak katakan sebagai should it be non-transparent? It should be. Okay, it should be supaya consumer lebih faham fungsi dan setiap unit-unit yang ada dalam industri itu, apa sebenarnya mereka ni, dan sebenarnya kita patut berurusan dengan siapa. Dan sangat penting sekali saya nak tekankan kat sini, kalau kita gagal di sini mengenal pasti siapa yang dengan kita perlu berurusan, syarikat boleh rugi bukan takat 30-40%, malah sampai 400-600%. Sebab they will mark up the price because adanya ancillaries. Sebab dia bukanlah orang yang terakhir, dia adalah orang tengah yang menjadi kepada orang tengah yang lain. So banyak layers kat situ. Okay? Sebab kan sebenarnya keadaan perniagaan tu, bila orang kata ramai orang tak tahu, jadi dia appear macam dia lah the authority dalam bidang tersebut. Jadi ini yang perkara pertama, kalau student-student nanti nak tahu, the moment you fail to realise dengan siapa you deal, your company is going to suffer a lot of losses. So ini antara orang kata cabaran, walaupun 5.0 yang kita cakap tentang tadi, kalau kita tak tahu dengan siapa kita deal, eventually your company will end up paying through your nose for nothing, that wujud kos-kos yang tidak wujud. Okay, because of intermediaries ni tadi, orang-orang tengah ni. Okay, soal offshore hubs, ship to ship dan sebagainya, kita lihat ini, kalau boleh saya katakan, biasa untuk bunkering. Bunkering itu maknanya proses nak isi minyak kapal dan sebagainya, biasa buat ship to ship. Dan juga bila berlakunya daripada pelantar minyak untuk hantarkan raw cargo tu, selain daripada kaedah pipeline yang mereka ada daripada bawah dasar laut itu disambung terus, jadi mereka perlukan adanya kapal-kapal offshore untuk membantu menghubungkan daripada pelantar minyak kepada ni. Nak kata dari segi perkembangannya, it is one business model. It's one business model. To say that dia akan menjadi the future of things, not so. Maknanya dia akan kekal seadanya. Okay, dia akan kekal seadanya. Dia akan, business model tu akan berkembang seadanya. Sebab kita lihat dengan sekarang ni dari segi pasaran perkapalan masih lagi divided into kargo yang bersifat liquid, gas, and then you have bulk cargo yang pukal biasa tu, and then you have containerized. Cuma apa yang kita lihat sekarang ni, containerization ini memberi peluang kepada the small players untuk memulakan operasi. Ini yang saya nak katakan tadi, peluang untuk pelajar. You don't have to start with so much dollars and money nak mulakan perniagaan dalam bidang logistik ni. You need connection. You tahu where to start. One container box is enough for you to start. Okay. So dari segi perkembangan tu, kita lihat sekarang ini containerization ini yang paling orang kata profoundly lah, yang paling utama sekali. So itu yang kita lihat tu, yang apa yang kita ada sekarang ni, kapal yang bersaiz EEE tadi tu, yang Malacca Max tu, kejadian di kapal itu. Jadi kita lihat banyak orang, individual players,
masuk. So macam isu customization tadi, okay, sebab ada individual ni, so dah banyak keperluan-keperluan tersendiri yang perlu dipenuhi. Jadi movement towards containerization sudah mula meluas berbanding dengan bulk cargo tadi. Namun demikian, bulk cargo is still there. Dia takkan go away. Macam you're talking about food security. Okay. Padi, beras, gandum. These are still makanan yang true we have to import, yang kita kena ekspor juga. Jadi memang ini kita akan still dapat cost effectiveness dari segi bila kita mengangkutnya secara bukal, punya big size as compared to dengan kontainer. Tapi ini yang menarik ialah kedua-dua pasaran ni bawa pada mereka boleh berkembang through containerization, and compared to the bigger players yang involved dalam industri pemakanan, exports dari segi raw material, they will depend on bigger ships yang dari segi untuk bawa barang-barang pukal tadi. So dari segi will one take over the other? The offshore hubs will take over the traditional nodes? Not really. Dia akan kekal di situ. Cuma yang kita lihat sekarang ni yang begitu rancak sekali pergerakannya sekarang ni ialah containerization. So dia yang paling orang nampak very very obvious sangat. Kontainer tu bergerak sana sini, kita nampak terang-terang kontainer gerak sana pergi sini, because kontainer sekarang ni kan macam-macam color kan, dia brightly coloured, jadi kita nampak so kita nampak juga dari segi indicator ekonomi juga bergantung kepada how much movement of container is moving in and out. Jadi itu juga satu yang cantik dengan pasal commerce di sini. Cumanya saya risaukan ialah dari segi perbelanjaan negara, dari segi macam mana nak salurkan subsidi-subsidi yang sesuai kepada industri macam logistik ni, macam forwarding, shipping agent. Mereka hanya terlibat dengan sukai jualan. Jadi dari segi benda-benda lain dia tak terlibat. Macam kata bila kerajaan umumkan insentif untuk menambah pelabuhan, so bisnes akan bertambah, pelabuhan akan dapat daripada nilai akan dapat banyak. Tetapi dari segi insentif lain tu, mereka juga perlukan orang kata insentif-insentif untuk memajukan negara. Okay, nak kata Indonesia, saya tak tahu tidak komen sebab Indonesia is a very big country, banyak pelabuhan-pelabuhannya dan ianya cukup meluas. Dan dari segi raw materialnya sangat lebih lah daripada kita berbanding Malaysia. Cuma kita kat Malaysia ni, kita dah mula efisien sikit bercakap tentang logistik. Kita mula ada kesedaran tentang logistik tu lebih baik dari segi itu. Hopefully menjawab sedikitlah bagi persoalan. Ya, betul. Terima kasih Encik Rizal menjawab. Dan saya haraplah student saya yang berada dalam Zoom kita hari ini pun turut mendapat manfaat daripada jawapan Encik Rizal. Dr. Azim, saya nak tanya satu soalan lagi, boleh ke pada Dr. Faris? Silakan. Okey, Dr. Faris. Seperti yang kita tahu, evolusi teknologi ni dia sebenarnya melibatkan financial capital yang tinggi, betul tak? Okey, so apa nasib? Betul, okay. Betul. Apa nasib orang kata logistics players yang bertaraf SME ni? Bagaimana dengan macam mana mereka nak mengikut rentak evolusi teknologi yang semakin maju, nak mengejar company-company yang lebih besar yang ke depan mereka tu? Itu soalan saya, Dr. Faris. Okey, terima kasih Dr. Fadia untuk soalan itu. Menarik untuk logistik kecil-kecil atau SME yang kemudian ada gitu ya. Ini case in Indonesia. Saya bincang case Indonesia. Mungkin di Malaysia akan berbeda. Beberapa logistik di Indonesia yang SME ini nanti kalau di Indonesia kita akan menjadi holding company. Jadi holding company yang ada di setiap perusahaan atau company ya, dia akan menawarkan atau kemudian dia akan menjadi satu company yang lebih besar. Ini di Indonesia. Melalui apa? Dia ada satu kementerian yang memang membantu, yakni ada Kementerian untuk UMKM dan Koperasi namanya. Jadi Kementerian SME and Koperasi ini akan menjadi fundingnya. Dia akan yang menjadi authority-nya untuk logistik. Nah, dalam rangka itu semuanya, agar kemudian SME logistik yang kecil-kecil ini tidak tutup,
tidak kemudian bangkrut dan sebagainya, maka company ini kemudian dijadikan menjadi sebuah holding company di dalam sebuah proses. Tentunya semua company tidak akan ada yang mau, ada yang tidak, gitu ya. Tetapi pemerintah Indonesia menciptakan bagaimana mereka agar bisa sustain, agar bisa tetap terus berjalan. Karena apa? Adopsi teknologi tentu dia akan kalah. Dia akan kalah dengan company-company yang besar. Saya contohkan seperti GNT, kemudian ada apa itu JNE kalau di Indonesia, ada kemudian logistik yang lain gitu kan. Itu akan kalah dia. Contoh saja saat ini Pos Indonesia itu saja sudah kalah dengan JNT dan sebagainya dari aspek teknologi. Maka apa yang dilakukan oleh Pos Indonesia? Dia akan melaksanakan yang namanya dia akan melakukan proses kolaborasi. Dengan siapa? Dengan company-company yang kemudian lebih besar. Karena kalah dengan teknologi. Gitu kan? Kalau Pos Indonesia milik pemerintah atau milik kerajaan ini kemudian dia akan masukkan capital lagi, dia tetap akan kalah. Karena apa? Teknologi dia ketika dia masuk di teknologi satu, dia mau ke satu ini. Ketika disuntik dana capital untuk ke satu, teknologi ini sudah masuk ke dua. Dan seterusnya, tidak akan bisa sama, gitu kan? Maka caranya bagaimana? Kolaborasi. Itu yang dilakukan oleh di kementerian di Indonesia. Maka company-company yang kecil-kecil ini nanti yang kemudian akan diholdingkan. Salah satu contohnya adalah ada kita di Indonesia ada namanya Ninja Express. Ninja Express saat ini itu sedang mengalami decline dia. Karena apa? Karena dia kalah dengan Shopee Logistik. Jadi Shopee di Indonesia punya logistik sendiri, dia kalah dengan Shopee Logistik. Apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia agar Ninja Express ini tidak kalah? Maka Ninja Express ini akan diholdingkan bersama Shopee Logistik. Dia berkolaborasi. Jadi hub-hub yang ada di Ninja itu tidak kemudian dimatikan, tetapi justru kemudian disuplai dengan dari Shopee Logistik. Dan itu ternyata lebih efektif. Karena apa? Karena di Indonesia saat ini sudah ada Ninja, contoh Ninja Logistik ini, Ninja Express ini sudah ada di beberapa kampung-kampung. Dan itu kalau misalkan hilang, nah, akan menjadi masalah. Begitu juga dengan Pos Indonesia. Pos Indonesia, kalau kita bincang di Indonesia ini, hampir semua kecamatan atau hampir semua yang ada di desa, itu sudah ada Pos Indonesia. Nah, tetapi secara teknologi memang dia tidak survive. Maka yang dilakukan oleh kementerian apa? Yang dilakukan adalah bagaimana Pos Indonesia ini juga akan berkolaborasi dengan siapa? Dengan company yang lebih besar untuk proses logistik di tingkatan eksternal. Itu yang case di Indonesia. Itu case Indonesia. Mungkin agak berbeda dengan case di Malaysia seperti apa. Tetapi yang jelas salah satu contoh yang paling kita bisa lihat adalah di Ninja Express itu yang kemudian sudah mulai berganti nama, bukan lagi Ninja Express, tetapi saat ini namanya adalah Shopee Logistik atau Shopee dari Shopee yang kemudian memang dia meng-hire dari Ninja itu agar kemudian proses logistik tetap terus berjalan. Karena ya itu tadi kalah terkait dengan teknologi dan dia tidak punya capital untuk tambah top up capital lagi terkait dengan teknologi. Itu Dr. Fadil. Okey, terima kasih Dr. Faris. Jawapan yang mantap lah. Itu kita tengok daripada sudut perspektif negara Indonesia. Betul. Ya, okey. Dr. Azim, satu lagi boleh ke? Macam seronok pula ya bercakap dengan ekspertis yang kita ada dalam logistik ni. Soalan ni adalah untuk tak kisahlah Dr. Faris ke ataupun Cik Rizal. Saya nak tanya tentang yang kita tahu ya, isu yang paling besar dalam logistik dan juga supply chain ini adalah tentang pencemaran, itu environmental sustainability, right? Dan kita tahu yang transportation juga menyumbang besarlah kepada dunia logistik dan supply chain. Disebabkan itu berlakulah banyak environmental pollution all over the world. Jadi macam mana cara yang kita nak sembuhkan isu ni daripada akar? Seperti yang kita tahu, salah satu cara yang selalu diadaptasi oleh dunia adalah melalui last mile delivery yang mana boleh mengurangkan, orang kata, risiko pencemaran environment tu. Jadi macam mana sebenarnya? Adakah cara yang kita boleh nak sembuhkan perkara ni dari segi secara akar umbinya, orang kata, daripada root dia? Itu soalan. Okey, Cik Rizal boleh. Okey, saya dulu. Okey. Alright.
Melihat isu environmental sustainability memang satu topik yang memang sangat berkait langsung. Transportation is number one, the penyumbang utama pada pollution ni. Yeah. Talk about it. Dan apa yang kita boleh contohkan di Malaysia ialah kita ambil pendekatan nampak ketika ini bersifat kepada makro, yang mana kerajaan sendiri yang akan terlibat, dan selebihnya memang ada swasta yang akan cabut tangan. Iaitu antara lainnya ialah memastikan di Tokyo Accord itu dikekalkan, maknanya kita ke arah menuju kepada zero emissions. Okay? Kita dah mulakan aspek-aspek itu. Cuma isu yang orang kata bermain sekarang ini ialah paksi teknologi dari segi energi tu. Okay? Who is the one in control right now? Okay? You have one block dari segi di Amerika, mereka membayangkan bahawa green technology pada mereka untuk power ni is definitely going to be hydrogen cell punya mechanism. Dan no doubt sebab dia punya output tu ialah oksigen lah kan. It's just steam saja. Okay, it's the best. But isu yang lebih utama ialah macam mana nak harvest benda tu. Okay, it is quite tough. Cakap memanglah kita tu, tapi betul jawapan Amerika tu dari segi idealnya kita kena ke arah situ. Kita kena cara yang paling bersih sekali kita dapatkan answer. Tetapi yang kita lihat apa yang ada sekarang ni, alternative solution yang ada dalam pasaran bersifat temporary dan akan jadi bigger problem later. Macam kita lihat apa yang berlaku, Tesla is now offering lithium ion punya battery as a mode yang paling sesuai sekali untuk electric car sekarang ni. Dan kita lihat Malaysia dah mula antara negara yang di Asia Tenggara ni mula dah sibuk pasang EV station, charging sana sini. Banyak tempat lah kita lihat dah mula nak pasang sini-sini kan. Namun demikian, the problem with lithium ion is that is quite hazardous. Dari segi dia easily combustible. Okay, dan even pihak bomba sendiri di Malaysia sendiri pernah jalankan kajian bahawa if you douse it with water pun, letak dalam air pun, it's still burning. Okay, memang dia punya tahap orang kata kereaktifan itu sangat tinggi. But at the same time, kita lihat China coming out with better solution. They come up with sodium type battery. Okay, and I read balik pada Jack Ma masih dia cakap dulu dekat Davos tu. Dia kata he like to be the first. Okay, so dia bawa ideologi bahawa di China think always to be the first rather than to be the best. So they move teknologi dia to move towards battery yang lebih bersifat alternatif. That's why kita lihat sekarang ni banyaknya macam BYD, Geely dah move towards new generation of battery indicator. Tetapi dia punya version lebih stable dan lebih selamat. Namun demikian, it doesn't have that same orang kata power yang sama macam lithium ion tadi. Okay, it's a bit bigger. Okay, so kita lihat kat situ a semi-soft solution. Dan kita lihat pula di blok negara seperti Europe banyak bercakap tentang biodiesel sebagai alternatif. But biodiesel, let's be practical, kita ada isu pasal food security. And then kita nak plan some new experimental punya plant untuk jadikan sebagai fossil fuel pula untuk nak jana untuk kenderaan kita. So it's a conundrum kat situ dari segi kita nak utamakan yang mana ni? Makanan dulu ke sumber tenaga ke yang mana? And at the same time dalam percaturan ni Toyota kata the right answer is hybrid. Dia kata hybrid is the best right now rather than electric vehicle dan sebagainya. So isu tenaga ni jadi satu isu besar. Jadi kerajaan Malaysia sekarang ni masih dalam peringkat menilai-nilai what's the best solution forward. Sebab isu tenaga ni akan menyebabkan dari segi kesan pencemaran yang akan berlangsung. So kita takut bila kita invest on the wrong thing, nanti akhirnya akan membawa kepada kerosakan pada negara sendiri. Macam mana kita nak dispose bateri-bateri yang dah lama tu dah banyak, bila dah jumlah kereta sekian banyak,
Jadi perkara-perkara ni memang akan mendatangkan masalah. Walaupun dia solve masalah pencemaran now, but at the later time lagi problem lain lagi yang akan dibawa. Itu yang saya lihat dari segi yang apa berlaku kat sini. Mungkin Dr. Bincang sustainability itu mudah di dalam paper, tetapi sangat sulit sekali dalam implementasi. Itu sustainability. Ya, apalagi kita bicara mengenai pencemaran dan sebagainya. Indonesia 2021-2023 dia membuat subsidi untuk electric vehicle. Itu fail. Jadi tax untuk orang yang membeli electric vehicle itu fail. Tidak banyak orang kemudian tidak sampai target. Ya, tidak sampai target. Padahal kalau di Indonesia kebijakan tahun 2001 sampai 2023 orang Indonesia jika membeli mobil elektrik itu tidak ada tax, 0% tax, ya, tetapi fail. Orang tidak kemudian suka. Kenapa? Karena satu, ternyata kita bincang tadi, sustainability itu bincang dalam paper itu sangat mudah sekali, tetapi dalam implementasi di lapangan cukup sulit. Di Indonesia kita berada di pulau-pulau dan itu sangat sulit sekali. Sentral ekonomi masih ada di Jawa, gitu ya. Di Jawa saja kalau kita tengok bagaimana ketika electric vehicle atau EV ini kemudian ada, untuk charging saja itu masih kesulitan kita. Artinya untuk port charging saja itu masih sulit. Itu yang pertama. Yang kedua, di electric vehicles yang kemudian ada saat ini masih di dalam kota-kota yang besar. Jakarta, Surabaya, Bandung, Jogja, dan sebagainya. Yang kota-kota tersebut itu setiap jam, every time itu selalu jam. Macet. Jadi electric vehicle dia itu hanya bertahan tidak sampai sekian kilometer. Karena apa? Dia habis untuk menunggu jamnya itu. Dan itu menjadi isu ternyata. Jadi kalau kita bicara mengenai sustainability khususnya adalah di energi, gitu ya. Nah, itu menjadi isu yang kemudian belum selesai di Indonesia. Tetapi ada yang kemudian menarik terkait dengan logistik. Bagaimana logistik ini bisa membantu proses agar kemudian berkurangnya emisi dan sebagainya. Jadi di Indonesia ini melalui pemerintah sebelumnya, yakni Presiden Joko Widodo, dia membuat yang namanya highway untuk laut. Highway untuk laut ini bukan kita membuat jalan raya dari Laut Jawa ke Laut Sumatera, tidak. Tetapi dia membuat port-port yang kemudian ada. Jadi di Jawa saat ini kalau dulu sebelum adanya Jokowi, port itu lebih kurang hanya 5 port besar. Sekarang sudah semakin banyak port besar. Dalam rangka untuk apa? Dalam rangka untuk bisa membawa produk atau barang itu proses logistiknya semakin mudah. Ini kalau dulu menggunakan kapal kecil-kecil saja tidak bisa sekarang. Dia menggunakan kapal yang lebih besar untuk bisa masuk ke Sumatera, ke Kalimantan, ke Sulawesi atau ke Papua dan sebagainya. Karena kita sadar di Indonesia ini adalah negara yang sangat besar sekali dan pulau-pulau dia punya pulau-pulau yang sangat banyak sekali. Kita ada lebih 1.000 sekian pulau dan itu menjadi isu yang kemudian sampai saat ini belum bisa terpecahkan terkait dengan logistik. Maka meminimalisir logistik, bagaimana produk-produk ini antara supply and demand ini tidak mengalami keterlambatan dan sebagainya, maka Presiden Jokowi membuat atau membangun port-port yang kemudian cukup banyak pada saat era beliau. Ya, salah satunya ada di Jawa. Awalnya 5, saat ini totally port yang ada di Jawa ini lebih kurang ada 15 atau sampai 17 port untuk produk-produk yang kemudian besar. Port yang sudah ada, misalkan yang awalnya kapal besar tidak bisa masuk, sekarang sudah bisa masuk karena semakin diperbesar, semakin dikembangkan. Itu salah satu cara di Indonesia untuk agar logistik terkait dengan isu emisi itu tidak semakin konsumsi bahan bakar itu tidak semakin banyak. Karena kalau saya tengok sendiri pun saat ini kita beli minyak di Indonesia ternyata lebih mahal daripada di Malaysia. Saya tengok di Malaysia 95 hanya 2, sekian ringgit, gitu kan? Betul. Kalau di Indonesia 95 kita sudah sampai hampir 8 ringgit. Gitu.
Maka subsidi yang kemudian diberikan oleh pemerintah untuk Indonesia untuk bahan bakar sudah mulai berkurang, sudah mulai dikurangi pelan-pelan. Untuk apa? Untuk menjadikan yang lainnya, pembangunan infrastruktur, pembangunan dan sebagainya. Itu yang ada di Indonesia, dan ini bisa kita rasakan. Saya sendiri merasakan saat ini kalau saya Jawa saat ini itu sudah mulai terhubung dari Jakarta sampai ke Banyuwangi, dari Jawa Timur sampai ke mana ini, ke Jakarta, sudah ada namanya highway tol Jawa namanya. Itu sudah bisa, kita tak perlu lagi sebenarnya guna kereta, guna train, guna pesawat pun tak perlu. Kita guna kereta saja fine, tidak ada masalah. Karena itu untuk logistik, memudahkan logistik. Tetapi kembali lagi, penggunaan electric vehicle di Indonesia sampai saat ini masih jauh daripada target. Karena isu yang ada adalah isu infrastruktur untuk electric vehicle sendiri. Dan Dr. Faris, saya pas baliklah kepada Dr. Azim. Terima kasih. Saya sangat gembira lah hari ini. Cuma pada masa yang sama, bersedialah kerana masa sudah mencemburui kita, kerana Dr. Faris dia ada kelas jam 12. Tapi saya macam mana pun saya tetap juga kena tanya soalan ini untuk Encik Rizal lah, kerana kami di UMK adalah Universiti Keusahawanan. Jadi apakah nasihat dan pendapat Encik Rizal terutamanya kepada pelajar logistik, kalau boleh jawab dalam masa sebelum pukul 12 lah, jangan panjang-panjang sangat, cuba shortkan lah Encik Rizal ya. Yang student-student boleh bangun yang dengar jawapan daripada orang industri ini sendiri. Soalannya berbunyi, macam mana untuk student logistik dia nak buka satu company untuk bisnes logistik, dan yang kedua, jika dia bekerja dia buat bisnes untuk contohnya ambil barang daripada China dan sebagainya, macam mana proses dia untuk dia handle daripada supplier sana untuk hantar daripada kapal ke datang ke Malaysia. Okey, Cik Rizal. Okey. Boleh ya? Saya cuba. Terima kasih pada soalan tu. Okey, pertama sekali kita nak kena faham peluang dari segi peluang masih ada. Okey, jangan bimbang. Dari segi peluang tu memang ada. Adakah perlu kita menjadi satu big size company untuk survive? No. Kita sangat mudah nak survive as a small company. That's easy. Tak ada masalah tu. So startup sangat mudah. It's as simple as kita daftar SSM, bayar RM2 untuk tu, and then set up syarikat, kita dah boleh start running. But how you get the businesses? Itu masih lagi macam saya kata tadi, network is definitely important. Okay, kita perlu ada jaringan dengan syarikat perkapalan. So kita kena tahu tambang kapal berapa, bila tarikh perjalanan kita kena tahu. Okay, so kita akan offer. Now number 2 yang menjadi soalan yang kedua ialah kita juga perlu knowledge yang lain juga. Maknanya dari segi pelepasan custom, okay? Maknanya dari segi borang-borang custom, declaration process. Ini mungkin soalan logistik. Kalau tadi kita belajar tentang aspek pengangkutan as in transport saja, now this is something different. This is about policy. Langkah-langkah kerajaan, macam mana dia dengan cukai dan sebagainya, apa prosedur dia nak kawal negara dia daripada berlebihan barang, produk dumping dan sebagainya. So dia kena tahu benda-benda ni. Okay, so if you want to start untuk dari segi import saja, untuk uruskan, you can start dengan nak clearkan as simple as barang pindah. Okay, untuk uruskan kaki tangan pindah daripada Semenanjung Sabah Sarawak pergi ke Semenanjung ataupun sebaliknya, itu sebagai satu permulaan yang mudah. Okay, so it gives you that kind of opportunity. Dia boleh nampak. It doesn't have to be full load cargo. It can be LCL cargo. Okay, less than company load. Jadi semudah itulah saya cuba jawab untuk itu. Okay, balik pada moderator. Okey lah, simple. Jadi itu sajalah. Jadi kita nak ambil gambar. Ideal boleh ya? Boleh. Pada semua pelajar, kalau boleh pakai cantik-cantik, kita buka kamera, kita tak gambar sama, boleh jom. Senang dapat gambar dengan orang-orang hebat ni.
Mungkin next time kita boleh duduk semeja ya, Encik Rizal, Dr. Faris. Boleh. Boleh. InsyaAllah. Jemput sekali. Ya, Dr. insyaAllah. Gang pun datang tu. Oh, tu Dr. Jang ada. Sifu datang, Sifu. Sebenarnya duduk dengar daripada jauh. Kita ada dalam kereta ni. Oh, Ramai kereta dalam ni. Dalam sebuah kereta. Kita dengar perbincangan ni. Terbaik. Sekejap ada yang Boleh semua on kamera untuk kita bagi juga. Saya bagi untuk Telkom juga nanti. Sekejap. Sebab dia tak semua dekat satu ni. Ada Kena yang ambil banyak kali, Aidil. banyak kali. Page by Okey, page. tak apa. Okey, tak apa. Boleh. Semua on kamera. Betul. Kerjaan. 1, 2, 3. Sekejap, habis sekali. 1, 2. Ya, kita nak pergi next. Ada lagi yang orang sebab dia berterabur sikit. So susah nak dapat satu flip. 1, 2, 3. Okey. Saya rasa Terima kasih Encik Rizal, Dr. Faris kerana budi join program kami lah. So kalau ada kesempatan